Banyak orang tobat, tapi tidak dengan cara yang Nabi ajarkan secara rohani. Maka yang terjadi seperti dialog antara seorang yang membunuh 99 orang datang kepada ahli hukum. Itu hadis Sahih Bukhari. Si orang ini melapor, wahai Tuan Syekh, Tuan Rahib, saya sudah membunuh 99 orang. Mungkinkah aku bertobat? Si Tuan Syekh ini, si Rahib ini, ahli zikir, ahli hukum, tapi tidak mengerti kerohanian. Apa kata dia? Malaka min taubah. Tidak ada tobat bagimu. Siapa yang bunuh orang, dia dibunuh. Kamu wajib dikisas. Oke? Karena dia nggak punya ilmu ruhani. Dia cuma belajar ilmu boleh, tidak boleh, halal, haram. Akhirnya karena dia seorang pesilat jawara, pendekar, itu pedang di samping dia terbang, berpisahlah antara kepala dan badan, mati juga. Dan yang tragisnya, dosa terakhir ini, dia membunuh bukan orang jahat atau musuh, yang dia bunuh seorang ulama yang membatasi rahmat Allah, ulama yang fokusnya kepada hukum zahir, melupakan hukum ruhani. Ini kan hadis Sahih Bukhari. Kenapa Nabi menceritakan ini? Berarti Nabi akan mengatakan, nanti umatku, ulamanya juga ada yang kayak gini. Ngomong halal haram, sunnah bid'ah, boleh tidak boleh, garing. Gak ada nuansa spiritualnya, gak ada. Sedangkan Nabi itu mendahulukan nuansa rohani sebelum hukum zahir. Buktinya ketika beliau dibentak oleh seorang khawarij, Nabi masih memaafkan dia. Apa kata Nabi? Dia masih sholat. Hatinya gimana Rasulullah? Itu urusan nanti. Kembali kepada orang di zaman Bani Israel ini. Orang ini punya kelainan, mungkin bukan kelainan, mungkin kebanyakan orang berdosa begini. Selesai membunuh sadar, selesai maksiat ingat. Ada kan kebanyakan orang begitu. Maka dia sedih lagi, kenapa tanganku berdarah dan yang ke-100 aku membunuh seorang ulama. Maka dia sadar lagi, dia tanya lagi sama orang kampung, ada nggak orang yang bisa menyelesaikan masalahku, yang bisa menjawab pertanyaanku, adakah tobat? Tiba-tiba ada orang mengatakan, no, di ujung negeri nggak terkenal orangnya, tapi biasanya kalau kami minta doa ke sana, kira-kira begitu. Kami kalau curhat ke sana, coba kamu datang, siapa tahu masalahmu selesai. Datanglah orang ini ke rahib kedua. Ternyata rahib yang kedua ini ahli rohani. Si orang ini, pembunuh 100 orang ngomong, wahai Tuan Syekh, saya sudah membunuh 100 orang. Yang ke-100-nya ulama. Adakah taubat bagiku? Apa jawaban si rahib yang kedua? Wahai hamba Allah, siapa yang menghalangi kamu daripada Allah? Kaget ya, loh, berarti aku bisa tobat? Ya siapa yang melarang kamu tobat? Terus gimana caranya? Udah, kamu mengaku salah di hadapan Allah, tapi ada satu syarat. Jangan kembali ke komunitasmu. Nah, ini tips kalau ada orang kecanduan narkoba, mohon maaf, kecanduan homoseksual, itu bisa diobati. Pindah komunitas. Harus pindah komunitas. Bukan berarti orang rusak, lalu orang rusak ini merusak dia, bukan. Siapa tahu dialah penyebab orang-orang itu rusak. Coba kira-kira Pak, ini bunuh 100 orang, yang ke-100 itu ulama. Kira-kira yang merusak mereka nanti siapa? Ya paling dia juga yang merusak orang. Maka hijrah itu ada 2 jenis hijrah.
ada hijrah orang yang mengikuti rohani Rasulullah. Apa itu? Dia merasa dirinya yang kotor. Kalau dia kembali ke teman-temannya, dia khawatir mengotori teman-temannya. Lain dengan hijrah iblis. Iblis itu merasa suci. Kata si iblis, kamu nggak usah balik ke komunitas lamamu. Mereka itu semuanya jahat. Mereka semuanya pemaksiat. Kalian akan merusak kamu. Mereka akan merusak kamu. Itu beda nggak? Jadi kalau hijrah ala Nabi, merasa diri yang salah, merasa diri yang kotor. Tapi kalau hijrah ala iblis, dia nyalain orang. Ternyata dua hal ini disebutkan dalam kitab Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim, ada sedikit disinggung. Lebih disinggung lagi oleh Imam Qushairi, imam pewaris ajaran kerohanian salafus saleh. Ya. Itu dibahas, Pak. Jadi kalau antum nih hijrah, jangan ngomong dalam hati, aku nggak mau lagi balik ke sono. Rusak semua. Gue rusak kalau di sono. Gitu. Berarti dia merasa dirinya suci. Ya. Tapi kita ngomong apa? Ya Allah, ampuni saya, jangan kembalikan aku ke masa laluku, ke komunitas lama. Mungkin mereka tambah rusak karena ada aku. Yang ini hijrahnya benar. Hijrahnya disebut hijrah mutawadhi. Hijrah orang yang tawadhu. Sedangkan yang merasa dirinya suci itu hijrah sombong, hijrah iblis. Di dalamnya iblis walaupun pakaiannya agama. Walaupun religius. Kayaknya zahirnya. Ya. Banyak sekarang hijrah-hijrah yang gagal begini. Akhirnya merasa sok suci. Ya, dan ini menyedihkan. Tapi ternyata ini sudah terjadi. Ya. Makanya dalam hadis riwayat Imam Bukhari ini dikatakan, pergilah engkau pindah dari komunitas lamamu, dari qaryahmu ke negeri yang lain. Nah, saya nggak akan ceritakan sampai akhir, tapi ini menunjukkan bahwa di dalam agama ada nuansa rohani, ada nuansa hukum zahir. Oleh karena itu berkali-kali kita mengupas Sahih Muslim hadis pertama, bahwa Nabi ditanya mengenai Islam, iman, ihsan, akhir zaman. Maka kurikulum belajar agama, saya menyebutnya 4 pilar agama, itu 4 tadi. Ternyata yang nanya Jibril. Ketika Jibril pergi, Nabi bertanya kepada Sayyidina Umar, "Hai Umar, kamu tahukah siapa itu?" Di ujung hadis Muslim itu. Sayyidina Umar mengatakan, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Gak sok tahu depan guru. Ya. Ini baru hijrah depan ustadz, udah bisa nyala-nyalain ustadz. Akhirnya Nabi mengatakan, itulah Jibril. Atakum liyu'allimakum dinakum. Dia datang kepada kamu untuk mengajarkan din kamu. Din artinya agama. Berarti agama itu 4 pilar. Pilar yang keempat saya baru sadari setelah pandemi datang. Setelah kita merenung lama, ini pandemi ini apa sebenarnya? Dulu saya cuma menyebut 3 pilar, Pak, yang ingat kajian saya sebelum pandemi. Kalau melihat tuh video-videonya, itu baru 3. Ternyata hadisnya menyebutkan 4. Islam, iman, ihsan, akhir zaman. Islam, lahirlah rukun Islam. Kita sebut hukum zahir. Maka rukun Islam dari pertama sampai nomor 5 itu bab zahir semua. Syahadat zahir, salat zahir, puasa zahir, haji zahir, sedekah zahir, semuanya zahir. Ini disebut al-Islam. Ketika orang Arab Badui datang, amanna dalam surat Hujurat, kami beriman. Apa kata Allah? Turun ayat. Katakan kepada orang Arab Badui, qulu aslamna. Cukup katakan kami sudah Islam, tapi belum betul-betul beriman. Jangan-jangan kita hijrahnya baru sampai di zahir, ya.
Al-Islam ini perhatikan benar-benar. Orang kalau sampai di tahapan ini, dia akan sering ngomong boleh, tidak boleh, sunnah, bid'ah, halal, haram. Itu baru seperempat agama loh. Jangan terlalu larut bahas ini, nanti keras. Orang yang kelamaan mengaji di sini, nanti dia menjadi hukum fikih oriented. Jadi kita nyebutnya fikih oriented. Orientasinya hukum fikih zahir. Jadi setiap kali membahas apa, mana dalilnya? Mana ada di zaman Rasul? Nah ini kalau logika aja dia kacau itu. Dia nggak tahu, dia bilang bid'ah. Padahal bid'ah itu sesuatu yang tidak ada dalilnya. Kalau masih ada dalilnya, kalau ente nggak tahu bilang, maaf saya nggak tahu dalilnya. Itu lebih aman. Lo antum siapa ngomong dalil? Yang ngerti dalil siapa? Orang yang ngaji Quran sunnah tiap hari, yang khatam Sahih Bukhari Muslim, yang khatam Sunan Abu Daud. Lo Arba'in Nawawi aja belum khatam-khatam, Riyadhus Shalihin aja belum khatam-khatam, terus ngomong tidak dalilnya, dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati, hati-hati ngomong begitu. Ya, cukup katakan sebagaimana ulama salafus saleh Imam Malik. Beliau wafat 179, berarti masih sebelum tahun 200, sebelum tahun 300, 179. Masih ketemu murid sahabat Rasulullah yaitu Nafi'. Apa kata Imam Malik? Jika kamu tidak tahu, qul la adri. Cukup katakan saya tidak tahu. Qauluka la adri nisful ilm. Kamu ngaku tidak tahu itu sudah separuh tahu. Karena orang kalau ngaku tidak tahu dia akan cari tahu. Inilah separuh ilmu. Ya, cuma ngaji di YouTube, ngaji sekali seminggu, sekali sepekan, seahad, udah berani bilang nggak ada dalilnya. Ngaca dulu. Itu kiai 20, 30, 40 tahun ngaji Quran dan Sunnah. Karena mereka mengaji, maka mereka tidak berani ngomong begitu. Semakin Quran itu dirami, satu aja teks kita buka, Bismillahirrahmanirrahim. Antum percaya nggak? Bismillahirrahmanirrahim disyarah 40 hari, 40 malam nggak selesai. Semabuk-mabuk paling dah. Sholat, berhenti, ngaji lagi, sholat lagi, ngaji lagi, nggak akan selesai. Dan itu disadari oleh sahabat Rasulullah namanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata beliau? Jika saya mau, saya akan tulis, saya akan jelaskan tentang rahasia basmalah. Kemudian ditulis dalam kertas-kertas. Kertas itu dibawa oleh 40 onta. Berarti banyak itu. Ada nggak orang bisa nulis satu buku sehari? Nggak ada. Jadi kita harus ngaca benar. Ya. Saya setiap kali baca surat Al-Fatihah dengan perenungan, saya menemukan hal yang baru. Percaya nggak? Setiap kali baca Fatihah dengan perenungan, bedakan terjemahan dengan pemaknaan, itu beda. Betul-betul luar biasa. Wajar jika Bismillah itu adalah permulaan semua surat kecuali surat Taubah. Wajar. Wajar. Luh Mahfuz dalam hadis Imam Tirmizi pertama kali diperintahkan nulis oleh Allah, dia bertanya, ma aktub, apa yang aku tulis ya Rabb? Allah mengatakan, hadis sahih, uktub bismillahirrahmanirrahim. Tulislah dengan nama Allah yang Rahman ya Rahim. Jika Luh Mahfuz dimulai Rahman Rahim, kenapa ada orang belajar agama tidak ada Rahman Rahimnya? Kenapa orang bawa nama Allah tapi tidak dengan Rahman Rahim? Ini aneh ya. Ini sungguh aneh. Dia menampilkan yang Allah tidak suka tampilkan. Bapak ini senang nggak disebut kejem? Terus ada orang cerita, enggak, si Anu tuh orang baik kok, penyayang. Lebih senang mana? Diceritain mana? Kita lebih senang diceritain kalau kita penyayang, benar gak? Kira-kira sama Pak. Allah lebih suka daripada itu. Walillahil mathalul a'la. Bagi Allah perumpamaan yang tinggi. Itu al-Islam tuh ya.
Jadi kalau antum cuma belajar fikih, belajar sunnah bid'ah, siap-siap di rumah tangga tengkar, siap-siap di masjid komplek tengkar. Jangan-jangan di masjid ini tengkar juga nih, ya? Berarti salah orientasi. Cukup porsinya seperempat, jangan lebih. Seperempat kedua kajian iman. Iman itu di kolbu, berkaitan dengan akal. Maka hujjah orang belajar hukum zahir itu nomor ayat, nomor hadis. Tapi kalau hujjah iman itu rasional, masuk akal atau tidak. Tapi bukan akal-akalan, akal yang tunduk kepada nur kolbu. Makanya dimulai rukun iman itu percaya kepada Allah, akhirnya percaya kepada takdir. Kalau orang nggak pakai kolbu, nggak akan bisa percaya kepada takdir, nggak akan bisa. Makanya saya sering nanya, percaya Allah kan? Ridho nggak dengan takdir? Ridho nggak dengan posisi sekarang? Dengan apa yang kita punya sekarang? Kalau ridho lengkap sudah, berarti agamanya sudah separuh. Seperempat tambah seperempat, udah setengah. Ya, itu di kolbu semua tuh. Dan iman ini kalau udah masuk dia nggak akan keluar. Maka antum kalau masih meragukan takdir berarti imannya belum masuk. Oleh karena itu sungguh aneh orang percaya kepada Allah tapi tidak ridho kepada ketentuan Allah. Ani mau tanya lagi, adakah di alam semesta ini suatu kejadian 1 detik saja di luar pengawasannya? Nggak ada. Adakah satu zarah di alam semesta wujud tapi tidak diciptakannya? Itu virus sebiji zarah kalau di Quran. Itu virus kan nggak kelihatan sama mata, bahasa Arabnya zarah. Itu disebut zarah. Apakah dia terjadi karena eksperimen konspirasi atau karena izin Allah? Sebenarnya izin Allah. Mereka mau buat makar, Allah buat makar juga. Dalam makar mereka Allah bermakar, tenang aja ya. Cuma kita kan ditakut-takutin berita ini, beritanya lebih gede. Kalau antum nggak punya kekuatan nur di kolbu, apa yang terjadi? Kenapa ya saya hidup begini? Kenapa saya salah apa? Kenapa kami hidup di zaman corona? Nanti bakal ngomong gitu. Ini kurang imannya kepada Allah, maka kurang percaya kepada takdir. Jadi takdir itu puncak iman kepada Allah. Ya, orang yang mengatakan percaya kepada Allah, cek aja dia percaya, terima nggak? Ya, ini kan kajian kita terbuka. Hari Senin lalu saya ke Mabes TNI. Saya tanya tuh beberapa bapak, bapak hormat ke atasan, itu di hati ridho nggak? Capek loh Pak. Hormat, siap. Hormat siap, hormat siap. Itu kalau mereka nggak ridho dengan posisi mereka sekarang, stres itu. Dalam hati mikir, hormat mulu.